Oke, kembali lagi bersama Kuli Project. Jadi pada pembahasan kali ini kita masih meneruskan materi sebelumnya, yaitu kita akan membahas Firestore nih. Nah, sebelumnya kita sudah memantau yang terjadi perubahan dari chat kita. Jadi kalau misalnya kita punya connection baru, di sini ada orangnya nambah dan seterusnya berdasarkan data. Misalnya saya login dengan Sandika nih ya. Jadi login dengan Sandika. Kemudian di sini ada dua chat, jadi ada dua buah chat, maka di sini munculnya dua. Kalau misalnya kita bisa tambahin di sini datanya gitu ya, ngasal. Nah, ini ada tiga, tapi ini error. Ya, karena ini tipenya bukan kayak gini ya. Nah, ini kalau kita hapus dia bisa nge-stream lagi. Gitu. Nah, di sini juga nge-stream terjadi perubahan user kita, user teman. Misalnya kalau di project nih dia ganti nama nih. Dia ganti nama Kuldi, ini kita update. Nah, ini langsung otomatis Kuldi ya. Nah, kalau misalnya ini kita ganti lagi, dia namanya ganti lagi, project, misalnya kayak gini, kita update, nah di sini ganti. Itu real time ya. Jadi kita udah membuat nested stream builder ya. Perubahan yang terjadi di chat ini dan juga perubahan yang terjadi di user teman kita gitu. Nah, tapi sekarang kita mau ngapain? Kalau kita login dengan Sandika, di sini ada dua buah chat yang mana last time-nya ini kita menampilkan ini tidak berdasarkan last time, tapi berdasarkan urutan dari list chatnya. Kalau ini iterasikan 0, ya udah ini adalah Kuli Project dulu yang tampil di sini. Sedangkan Bullet Echo itu last time-nya lebih lama. Harusnya yang paling terakhir itu adalah Bullet Echo dan itu harusnya munculnya di atasnya. Jadi ketuker ya, kebalik. Nah, ini gimana cara ngurutinnya? Sebenarnya kita bisa pakai teknik ini, teman-teman. Jadi kalau kita cek di home kita, di controller, kita udah ngecek ini. Dan kalau kita lihat di view-nya, itu pas kita buat snapshot nih, kita dapat semua chat ini, all chat sini ya. Itu ada di sini, semua chat ini. Nah, chat ini kita udah dapat data-datanya. Berarti di sini kalau misalnya kita sudah ada data-datanya, data listnya, berarti idenya adalah kita tinggal ambil kita harus nge-sorting ya. Nge-sorting berdasarkan last time. Jadi dari data-datanya itu kita nge-sorting array yang mana duluan nih yang mau kita urutin berdasarkan last time. Ini kita manual ya. Nah, kita sebenarnya bisa menggunakan beberapa jenis. Kita mau pakai bubble sort atau selection sort, insertion sort. Nah, ini adalah teknik ya. Ini beberapa teknik untuk nge-sorting. Contohnya nih, bubble sort. Misalnya kita punya data kayak gini. Kita mau ngurutin dari yang terkecil ya. Nah, ini idenya sebenarnya sama. Kita mau ngurutin last time ini dari yang paling besar gitu ya. Jadi ini nanti kalau ini dari yang kecil, kalau tipe bubble sort itu, jadi ini kita punya data nih 7452. Nah, kita ngebandingin 7 sama 4. Nah, kalau misalnya dia 4-nya itu lebih kecil, maka dia di swap. 4, 7. Nah, kemudian ngebandingin 7 sama 5. 7 sama 5 di swap lagi. Jadi 5 sama 7 ya, digeser ya. Nah, dia ngecek lagi habis itu. 7 sama 2-nya. Oh, digeser lagi. Nah, setelah 2 digeser, ini baru masuk step 1. Nah, looping kedua, dia ngecek lagi 45. Oh, dia tidak di swap ya, tidak diubah. Nah, kemudian 5 sama 2. Nah, 5 sama 2 ini di swap nih. Jadi 2-nya pindah kemari dan sekarang habis itu step yang ketiga. 4 sama 2. Oke, dipindahin lagi. 4, 2, 5, 7 dan hasilnya udah selesai. Nah, ini codingannya logiknya seperti ini ya. Nah, tapi cara ini adalah cara kuno. Kita harus bukan kuno sih. Kita harus manual nge-sorting sebuah list of chat ini. Nah, sebetulnya si Firestore ini punya jadi kalau kita buka Firestore di usage ini ada yang namanya ordering ya. Ordering ini Cloud Firestore. Nah, ini kita bisa menggunakan order by. Jadi dari collection kita ya misalnya users nih. Jadi kita punya users, ini ada semua nih nama-namanya, ini ID-nya. Dari user Sandika atau user Kuldi atau user ini gitu ya. Kita bisa nge-sorting, kita tinggal order by age misalnya.
Atau kita di sini kita nggak punya age, kita punyanya key name atau kita punyanya name. Jadi nanti kita mau tipenya apa? Ascending apa descending? Berdasarkan yang field yang tadi, field kita. Kalau kita punya kita order by name misalnya di sini. Order by name berarti nanti diurutin namanya dari yang huruf alfabet A sampai ke Z ya. Nah, itu kita tinggal bisa gunain order by ini. Memanfaatkan fitur ini order by itu langsung dapat otomatis kita kalau misal kita get kita udah langsung dapat data-datanya udah rapih gitu, udah ke struktur. Nah, tapi sayangnya di sini order by ini hanya berlaku untuk collection aja, bukan dokumen ya. Jadi kalau misalnya kita punya collection user, nah fieldnya mana berdasarkan apa? Kita misalkan berdasarkan field email. Ya udah nanti di order by email itu kita nanti urutan nih. Kita mau urutannya yang mana dulu nih. Kita ngurutin di sini. Nah, kita ngurutin sebuah dokumennya. Nah, jadi bukan misalnya kita punya masuk ke dalam dokumen, nah kita urutin berdasarkan last time. Nah ini nggak bisa kalau kita menggunakan order by. Jadi order by ini hanya berlaku untuk collection ya, bukan untuk dokumen data yang ada di field ini. Itu nggak bisa berlaku. Nah gimana caranya kita bisa memanfaatkan order by, sedangkan tipe data chat kita ini itu adanya di dalam field ya, di dalam dokumen. Nah, jadi di Firebase itu kita ada yang namanya nested collection nih. Jadi di sini collection ada user masuk menjadi dokumen. Di dalam setiap dokumen itu sebenarnya bisa kita tambahin collection lagi. Nah, jadi idenya seperti ini. Kita buat collection namanya chats. Nah, misalnya ID-nya ini ID chat kita, chat ID. Kemudian misalnya di sini ada connection, misalnya kayak gitu ya. Connectionnya dengan si Sandika @gmail.com misalnya. Nah, di sini misalnya ceritanya kita mau ngurutin berdasarkan last time ya. Last time-nya apa gitu misalnya. Kita save. Nah, ini bisa nih kayak gini. Misalnya di sini connection last time-nya ini kita copy aja. Ini kita copy kayak gini ya. Jadi di dalam chat kita si last time ini kita bisa pasang kayak gini. Update ya. Nah, kayak gini. Jadi nanti misalnya ada dokumen baru lagi. Di sini ada connection lagi, connection 2, email 2 @gmail.com misalnya. Kita tambahkan last time-nya. Nah, ini misalnya kayak gini tapi dia jamnya yang paling terakhir, misalnya jam 30 kayak gini. Kita save. Nah, nanti dia diurutin yang mana duluan berdasarkan last time ini bisa karena kita mengurutkan Firebase collection, kita dapetin collection dari mana? Kita ambil collection yang chats ini, kemudian kita order by apa? Nah, fieldnya nih, last time. Nah, itu bisa. Jadi nanti kita dapat data yang dokumennya itu udah tersusun rapih. Jadi kita terima beres dari Firestore-nya. Nah, itu udah di order sama dia. Dan ini teknik ordering ini sangat cepat ya dibandingkan dengan kita menggunakan manual ngoding pakai kayak gini nih. Ya. Jadi ini udah bawaan dari Firebase Firestore-nya. Nah, kayak gitu. Nah, ini gimana nih idenya ya? Kita harus ngerombak ulang nih. Jadi di sini chatnya ini kita hapus. Kita harus ngerombak ulang menjadi sebuah collection baru di sini. Jadi setiap ada user ini ada collection baru. Nah, itu gimana tuh caranya ya? Jadi ini semuanya kita hapus dulu. Mungkin di sini kita akan menghapus dari awal ya, dari semuanya nih kita hapus nih. Ya, users ini kita hapus. Ya, kemudian chat-chatnya juga kita hapus nih. Jadi kita coba logiknya dari awal. Kita harus ngerombak itu. Ya. Mungkin di autentikasi ini nggak masalah sih ya. Biarin aja. Yang penting datanya ini. Yang datanya ini ya. Nah, idenya adalah di sini kita akan merombak ulang. Ini kita close saja. Kita akan mulai dari mana? Ya, jadi kita tipenya nggak kayak gini ya. Kita nggak kayak gini nih. Jadi jatuhnya. Tipenya adalah sekarang kita masuk ke controller kita. Pertama kali kita cek di situ ketika kita ngapain. Kita tutup dulu semuanya. Idenya adalah di first initialize ini oke, aman. Skip introduction aman. Auto login. Nah, ini pas kita ngelogin mungkin auto login cuman masukin datanya aja ya. Datanya. Masuk user dokumen. Nah, di sini nih. Current user data, ini ada permasalahan di sini.
Pas kita mau masuk, kita punya dokumen ini. Nah, kita dapat data-datanya, data ini ya. Jadi nanti ada users. Nah, tapi user ini kita masukkan ke dalam model RX user model. Di RX user model kita itu bentuknya itu ini ada yang namanya chats ya. Nah, ini harusnya kita hapus nih. Jadi list of chats ini, chat user, ini sebenarnya kita harus nge-handle dari collection ya. Jadi nggak langsung kayak gitu. Mungkin idenya adalah kita mau di sini pas kita udah dapet datanya, kita nggak gunain ini list of chat ini ya. User model kita benar-benar rapih. Ini kita nggak gunain ya. Mungkin kita tutup dulu aja ya. Ini kita tutup dulu deh. Ini kita tutup dulu aja. Kita tutup dulu ya. Jadi ini nggak digunain nih. Oke, ini kita save. Kemudian di sini ada error karena pas kita masukin ke sini kita udah nggak dibutuhin lagi nih, ya. Nggak dibutuhin mapping stringnya, kita nggak dapet data chat yang tadi. Nah, idenya seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ini ada permasalahan di sini, kita masih to-do list ya. Jadi di sini kita harus buat to-do list. Yang harus kita lakukan adalah fixing list collection chat user. Misalnya kayak gini. Ya. Ini kita save dulu, ini kita copy aja. Nah, nanti kita auto login, nih di login ya. Pas kita awal-awal buat nih di sini. Idenya adalah di sini kita membuat chat. Nah, ini kita hapus ya, karena kita nggak pasang itu lagi. Kemudian yang harus kita lakukan sekarang adalah dari current user. Nah, ini to-do listnya juga nih, fixing list collection. Yang harus kita lakukan adalah ini nggak kayak gini nanti. Kita nggak masukin ke model sini ya. Yang harus kita lakukan adalah ketika dia buat baru ya, kita membuat datanya juga, buat collection ya. Jadi pas di sini kan kita tadi chatnya kita hapus nih, chat di sini kan kita hapus ya, chat di sini kita hapus ya. Nah, yang idenya adalah sekarang sini kita await dokumen, kita buat collection baru. Di sini ada yang namanya collection. Jadi di dalam dokumen kita bisa ngebuat collection namanya chats ya. Nah, chat ini belum ada isinya nih awal-awal. Berarti data kita masih kosong chatsnya. Ada collection tapi masih kosong. Nah, kalau misalnya datanya kosong ya, yang harus kita lakukan sekarang adalah kita mau masukin user model kita. Oke. Nah, mungkin di user model kita nggak apa-apa sih, ada data ini nggak apa-apa. Tapi jadi nanti kita nggak bisa guna ini list of ini usernya ya. Jadi ini biarin aja gini. Jadi ini kayak biasa aja ya, jangan kita tutup. Kita save aja. Nanti paling ada perubahannya di sini. Di chatnya itu chat ID. Oke, ini butuh chat ID. Oke, ini aman ya. Nah, sekarang idenya adalah kita mau masukin ke user model, tapi kita nggak bisa langsung from JSON kayak gini. Ini nggak bisa. Kenapa? Karena current user data kita ini tipenya itu datanya udah beda ya. Udah tidak menggunakan, kita ada perubahan di sini. Ya, jadi yang harus kita lakukan adalah di sini user modelnya kita buat kayak gini datanya ya. Nah, ini kita buat di sini dari awal ya, semuanya nih kita tambahin nih ya. Misalnya creation time kita ambil dari user data ini ya. Jadi kita manual lagi, ini dari creation time nih, kita copy aja. Sorry, di sini. Kemudian ada email.
Mungkin di sini dari current user data, email, kemudian di sini ada key name, current user data, key name. Kemudian kita duplikat aja. Di sini ada apa lagi? Last sign time. Ya, di sini kita copy aja. Kemudian ada apa lagi? Name. Mungkin di sini kita pasang name. Di sini ada apa lagi? Foto URL mungkin. Foto URL ini kita copy. Kemudian ada apa lagi? Status ya. Status. Dan yang terakhir mungkin ada UID nih. UID. Oh, UID-nya itu kita ambil UID temen ini, UID-nya ya nggak apa-apa ya dari UID ini. Oke, current user data. Kita dapat UID-nya nih. Oke, dapat dari database ya. UID, kemudian di sini mungkin ada update time. Kita copy lagi. Kita pasang update time. Sini kita copy aja. Ya kayak gini ya. Nah, untuk yang chat-nya ini adalah list dari chat user. Nah, ini kita buat dulu nih. Buat dulu ya. Belum nih, belum selesai nih. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini kita ambil sebuah final list chat. Misal kayak gini. Nah, ini kita await, ini kita ambil dari emailnya. Kemudian kita ambil dari collection chats ya. Ini kita get datanya. Oke, ini dapat data-datanya. List chat ini oke, kita udah masukin. Ini adalah list dari semua dokumen yang kita dapetin ya. Get ini kita coba list chats ini. Kita dapat docs ini nih. Docs ini adalah tipenya mapping ya. Jadi mungkin docs ini kita bisa dapetin data-datanya nih ya. Jadi docs ini adalah kita bisa dapat berapa banyak data-datanya ini. Nah, kalau chatnya di sini adalah awal baru ya. Jadi pas dia masukin model, kita cek dulu nih ya. Kita cek dulu apakah ini sama dengan 0 apa enggak ya. The chat sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Kalau misalnya ada datanya ya, berarti ini ada chatnya nih ya. Dari semua dokumen ini ada datanya. Nah, kalau misalnya tidak sama dengan 0 dokumennya, artinya ada chat yang harus kita masukkan. Jadi kita buat di sini user model. Oh, berarti ini yang ini harusnya kita pasang di setelah ini ya. Jadi ini nanti kita update nih. Yang harus kita lakukan adalah di sini di bawahnya kita ambil chatnya. Kalau dia tidak sama dengan 0, kita masukkan ke dalam chat kita. Jadi di sini yang harus kita lakukan adalah dari user kita titik kita update ya. Di sini datanya users ya. Jadi di sini user titik chats. Nah, ya ini jadi list of chat user. Ini kita update ya. Nah, nih kita mau update apa di dalam sininya? Kita mau update datanya itu gini. Kita udah punya data-data dari list chat ini. Ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah kita looping ya. For each. Aduh, ini kayaknya kita harus dapetin data-datanya dulu ya.
list chats titik semua dokumennya, kita for each, kita looping, kita dapat setiap data-datanya ya. Elemen ini adalah query snapshot titik. Nah, ini kita bisa dapetin datanya sebenarnya ya, kita bisa dapetin ID-nya juga, bisa dapetin datanya ya. Ini adalah datanya, ini tipenya sebuah mapping, ini data dokumen chat ya. Data dokumen chat ini kita buat sebuah variabel aja, data dokumen chat. Kemudian di sini ada data dokumen chat ID-nya yang kita ambil. Nah, ini bisa ya. Jadi setiap loopingan ini kita di sini kita buat sebuah list of chat user ya. Misal namain aja data list chats. Misal kayak gini. List.empty. Ini awal-awal kosong ya. Dari chat user ini. Ini awal-awal kosong. Kemudian data ini kita masukin nih. Titik add ya. Kita nambahin datanya ke dalam sini setiap loopingan ini. Kita nambahin apa? Kita nambahin chat user. Nah, ini yang kita tambahin ya. Tambahin chat usernya, di sini ada chat ID, kita ambil dari sini. Kemudian kita nambahin connectionnya, kita ambil dari doc data. Ini kita ambil yang connection. Kemudian kita ambil di sini ada apa lagi? Last time ya. Last time mungkin dari sini last time. Kemudian kita dapetin total unread. Kita ambil aja di sini, kita copy. Dapetin total unread-nya. Nah, ini kita udah buat nih. Jadi kita udah masukkan semua datanya ke dalam data list chat ini ya. Kemudian kalau misalnya ini udah dapet, baru kita update nih. Kayak gini ya. Nah, ini adalah kalau misalnya ada datanya. Tapi kalau kosong, yang harus kita lakukan adalah berarti model kita else di sini. Yang harus kita lakukan adalah ya berarti update usernya kosong aja. Chatnya ini data kosong kayak gini. Oke. Nah, ini udah jadi nih. Jadi pas kita buat baru, ini kita langsung ngebuat kayak gini. Ini udah selesai ya. Nah, ini data-datanya kita kayak gini. Mungkin ini kita copy aja dari sini. Kita copy sampai ke bawah nih. Ini kita copy aja. Untuk yang auto login juga kayak gitu ya, sama ya. Auto login di sini current user data. Nah, ini kita tinggal pasang di sini. Current user data mana? Ini ya. Nah, baru kita masukin modelnya. Kemudian kita cek listnya. Kalau misalnya dia listnya kosong, tidak kosong, masukin ke dalam sini. Data list chatnya ya. Kemudian kalau listnya kosong, pasang kayak gini. Nah, ini kita udah nggak gunain lagi. Oke, nah udah benar nih. Udah benar ya. Nah, ini adalah pas kita buat baru nih datanya. Nah, coba kita save dulu. Kemudian di sini masih kosong. Ini kita coba jalanin. Kita buka simulatornya. Apakah data kita berhasil nggak ngebuat collection? Gitu ya. Ini kita running aja. Run without debug nih ya. Oke, ini kita langsung sign in with Google aja. Coba kita masuk menggunakan ini teman-teman. Sandika ya. Ini kita klik aja nih. Sandikanya kita klik. Nah, ini masih kosong ya. Ini udah masuk belum? Kita coba refresh. User, Sandika. Oke, ini udah dapat ya. Tapi collection-nya belum kebuat, berarti data-data yang kalau misalnya dia
collectionnya nggak kebuat, di sini harus ada datanya dulu ya. Jadi di sini pas kita ngebuat collection ini nggak ada datanya, berarti itu nggak masuk, dia datanya itu nggak bakalan masuk karena nggak ada datanya ya, nggak ada data yang kita mau masukin ke collection ini, berarti masih kosong ya. Berarti yang harus kita lakukan di sini adalah di sini apakah ini bisa kita dapat 0 atau sama dengan 0 ya. Mungkin ini nanti dulu ya. Ini kayak gini, udah bener sih sebenarnya. Kita masuk nih, datanya udah masuk ya. Nah, mungkin kalau kita ngecek lagi di sini di chat kita ini error karena kita menampilkan data-data ini dapetin dari kita buat listnya deh. List ulang lagi ya. List style, list misalnya data temporary ya. Ini kita buat list generate. Nah, misalnya lengthnya 10. Nah, ini kita buat generatornya. Sini butuh apa? Function integer. Berarti di sini ada index ya. Index. Nah, index ini kita nge-return sebuah list style. Ini kita copy aja, list style-nya mana? Expanded ini kita tutup ya. Ini kita tutup. Kita tutup aja. Nanti list style-nya itu yang ini. Kita copy sampai sini. Oke. Ini kita pasang di sini. Ini kita buka. Mungkin di sini kita pasang image asset aja. Ya. Ini kita benerin dulu nih. Buat data sementara biar nggak error ya. Teksnya ini orang ke index misalnya. Kayak gini ya. Orang ke ini juga subtitlenya itu status orang ke ini, kemudian trailingnya itu kita pasang chip aja. Ini data sementara dulu ya karena masih error tadi. Jadi ini kita coba tulis 3. Nah, kayak gini. Kita save. Oke, ini oke, bisa ya. Jadi data tem ini kita bisa pasang di sini. Expanded. Kemudian childnya itu list view builder. Item buildernya itu nanti kayak gini ya. Item count-nya kita ambil dari sini dot length. Kita tinggal item buildernya pasang item index. Oke, kita save. Ini dapat nih. Ini biar nggak error aja ya sebenarnya. Ini biar nggak error, list view buildernya juga kita pasang kayak gini, 0 ya. Nah, ini kayak gini. Orang ke 1, kedua, dan seterusnya. Mungkin ini bisa kita pasang reverse dot tulis. Jadi dia mulainya dari orang ke 10. Nah, ini udah bisa ya. Nah, ini idenya adalah mungkin di sini pas kita buat connection, kita masuk login lagi menggunakan data yang kedua, yaitu kita buat di sini dengan Kuli Project misalnya. Masuk ya. Kemudian kita logout, kita masuk lagi dengan akun yang ketiga, yaitu Bullet Echo. Ini belum ada data chat ya, sama sekali. Kemudian ini udah masuk. Nah, kita keluarin. Nah, sekarang kita coba login menggunakan si Sandika lagi. Kita mau memulai connection dengan kedua orang ini, ya. Ini udah masuk nih, ya. Kita mau membuat connection di sini. Pas kita mau ngechat ini, nah itu idenya kayak gimana, ya. Jadi di sini mungkin kita tuh kecilin aja dulu. Kita kecilin. Di sini pas add new connection ini ada yang salah.
ya. Jadi logiknya harus kita benerin nih. Idenya adalah kita udah nggak punya chat ini, ya. Kita udah nggak punya chat ini. Nah, gimana tuh, ya? Kita udah nggak punya chat ini, yang harus kita lakukan adalah ngapain sekarang, ya? Nah, mungkin yang harus kita lakukan adalah memulai connection itu, kita intinya kita membuat, kita membuat ini nih, data ini masukin ke dokumen yang collection chat kita, ya. Error di sini. Mungkin ini kita kecilin dulu semuanya. Dari sini ya mungkin. Ini fixing collection chats user. Nah, ini yang harus kita lakukan di sini ya, to do ya. Yang harus kita lakukan nih, benerin ya. Yang pertama kali kita buat adalah mungkin kita masuk, kita ambil semua chatnya ya. Jadi kita perlu nih semua chatnya ya. Doc chat. Jadi kita copy aja. Doc chat ini itu kita ambilnya dari sini malah. Kita copy dari collection. Mungkin ini kita stop dulu aja ya. Kita stop dulu. Dari collection chat ya. Dari collection chat. Nah, ini kita get. Nah, ini adalah kita dapat docs snapshot chat. Jadi ini sebenarnya snapshotnya ya. Query snapshot dari semuanya. Semua chat kita. Nah, idenya adalah kita mau ngapain di collection chat kita, ya. Pertama, yang harus kita lakukan adalah kalau kita tanya dulu nih, apakah dia ada datanya apa enggak. Dia kan bentuknya list ya, nanti list of query snapshot. Kalau misalnya kita ambil doc chat titik docs titik length, jadi kalau misalnya dia ada datanya di sini, ya, kalau misalnya dia ada datanya, dia mau ngapain? Ini berarti kalau di sini berarti user sudah pernah chat dengan siapapun ya. Kayak gini, sama. Else, kalau misalnya nggak ada, berarti dia ini sama yang ini. Belum pernah chat dengan siapapun. Flagnya kita buat kayak gini. Flag new connection. Oke? Ini sama ya. Nah, sekarang tinggal kita ubah di sini. Idenya adalah dia akan melooping doc chat ini. Kita mau masukkan ke dalam chat ID. Oke, kita mau ngambil chat ID-nya. Yang harus kita lakukan adalah dari semua dokumen ini kita looping, ya. Kita looping. Sebenarnya nggak di looping kayak gini. Jadi kan di dalam chat dokumen chat ini kan kita nggak punya ini ya, nggak punya. Kita ngambil chat ID itu sebenarnya gampang aja. Kita menggunakan kayak gini, ya. Collection chat ini kita copy, ya. Kita ada yang namanya where. Jadi kita tanya apakah field kita connectionnya itu is equal to teman kita ya. Jadi sama teman kita enggak. Ini ada sedikit perubahan ya. Nah, baru kita dapetin get. Nah, ini simple ini nih. Ya. Misalnya ini kita adalah final check connection. Chat connection ya. Jadi kalau misalnya di sini kita cek connection kita titik docs titik length, dia ada apa enggak? Kalau tidak sama dengan kosong, dia ngapain? Ya. Jika tidak sama dengan kosong, dia ngapain? Kalau dia kosong, berarti dia belum pernah chat. Nah, idenya seperti ini. Berarti di sini mau dapetin ini ya. Jika tidak sama dengan nul, dia mau ini. Ini kita copy aja. Berarti ini ada datanya nih. Ya, sudah pernah chat. Nah, kalau yang ini belum. Ya, ini kita copy aja. Masukin ke dalam sini. Kita save. Mungkin ini kita rapihin. Oke, nah ini idenya adalah kita butuh chat ID nih. Ya. Kalau misalnya dia tidak sama dengan kosong, yang harus kita lakukan adalah selain kita ngubah flag, kita butuh chat ID-nya, ya. Kita butuh chat ID-nya. Chat ID dapat dari mana? Bisa dapetin dari sini. Kita ambil ini kan udah pasti
jelas-jelas dia cuman satu ya datanya ya. Koneksi dengan temennya itu pasti cuman satu. Maka yang kita lakukan adalah di sini kita ambil yang pertama aja, kita ambil ID-nya. Nah, ini adalah chat ID nih, ya. Ini adalah chat ID. Chat ID. Chat ID from chats collection. Nah, ini kayak gini ya. Nah, kita masukin ke dalam chat ID-nya. Sini. Chat ID sama dengan oke. Nah, ini udah bener ya. Kita cut, mungkin kita pasang di sini. Oke, nah kita udah dapet nih semuanya ya. Berarti ini kita logiknya udah bener. Nah, sekarang kita mau ngapain lagi? Ya. Jika sampai mana? Oke, ini udah bener ya. If else ini tuh sama aja kayak yang ini. Nah, kita tinggal pas new connection-nya. Ini kita copy aja sampai bawah. Ini kita copy, ini kita cut nih mungkin. Kita cut ya. Nah, ini udah nggak kepake lagi nih. Ya, kita hapus. Nah, sekarang idenya adalah yang seperti ini, ya. Nah, idenya adalah kita di sini. Fix ya. Fixing ini. Nah, kalau misalnya dia mau kayak gini, kita cari dari chat kita ya, dari chat reference. Kemudian kita dapetin kalau misalnya chat docs lengthnya ini sama dengan 0, ini ada dua kondisi nih. Atau enggak kita cek dari yang buat baru, mereka berdua belum ada koneksi. Nah, yang harus kita lakukan adalah membuat datanya. Oke. Kemudian dari docchat ini, docchat itu yang mana? Oh, dia masukin data ya. Nah, ini di sini harus kita rubah ya. Kalau kita udah punya datanya, yang harus kita lakukan adalah bukan mengupdate user chat kita nih. Ya, ini salah nih. Ini wrong ya. Fixing nih, harus dibenerin di sini. Harus dibenerin. Jadi yang harus kita lakukan di sini adalah kita mau menambahkan data dari di sini, kita copy ya. Kita ambil ke collection-nya. Collection chats. Kita tambahkan data berdasarkan dokumen ID. Ya. Dokumen ID itu kita ambil dari new dokumen ID ini. Kemudian kita set datanya. Nah, kayak gini. Apa yang kita set itu yang ini, data-datanya. Ya. Ini data-datanya nih. Kita copy aja. Kita pasang di sini. Chat ID-nya ini udah nggak kepake lagi karena kita udah masukin ke dalam sini. Kita save. Nah, ini udah bener ya. Nah, tinggal ini kita udah nggak kepake lagi. Nah, yang harus kita lakukan, kita oke, ini udah bener. Ya, ini udah hapus saja. Nah, tinggal update model ya. Update modelnya. Dari user kita mau update ininya. List chat user ya. Berarti yang kita lakukan sama kayak login tadi. Yang tadi, ini kita copy. Ini kita coba dari sini. User modelnya. Ini kita ambil dari sini, kita copy ini sampai sini. Ya. Kita tutup aja. Kita paste di sini. Ya. Jadi caranya itu ngupdate itu bukan kayak gini. Nah, ini kita hapus, kita pasang di sini. Jadi pas kita udah update ngeset data, kita ambil semua datanya, kemudian kita cek ada apa enggak. Sebenarnya ini udah pasti ada ya, karena kita baru nambahin nih. Ya, kalau misalnya udah ada datanya, kita masukin ke dalam ini, bener nih, ya. Oke, nah ini udah bener. Nah, chat ID-nya kita ambil dari sini buat ngelempar ke chat room. Nah, ini udah bener ya. Udah bener semua nih. Oke. Berarti kalau kita save, ada yang salah nih. Mungkin yang salah tuh di mana? Kita cek. Di sini ada error nggak?
Errornya itu di bagian kita cek sini problem. Oh, ini di sini. Ini ada yang error di sini, kita mau fixing. Oh, ini ya. Jadi ini tadi yang ini udah benar, fix ya. Ini udah selesai. Nah, yang tinggal permasalahan kita benerin yang di sininya nih. Nah, ini ya datanya. Kita mau dapetin dari chatdocs ini. Chatdocs itu adalah data-datanya dia. Kita ambil datanya, kemudian kita mau masukkan ke dalam sini. Oke, berarti yang ini sama ya, prosesnya ini sama nih. Kita wait dulu. Ini kita copy aja. Ini kita pasang di sini. Ya. Kita coba cek lagi ya. Chat ID kita udah punya datanya. Oke. User dokumen. Nah, ini doc ID-nya berarti kita ambil dari sini. Oke. Datanya berarti ini kita ambil dari sini. Connection that kita ambil dari data sini ya. Ini kan chat ID, ini sama ya, chat data time. Ini kita copy aja, kita masukin ke dalam sini. Front email, chat data ID, oke, ini bener ya. Nah, ini caranya kayak gini. Kemudian listnya kita ambil, kita masukin semuanya. Oh, udah bener. Ini udah bener ya, ini hapus. Kita udah nge-update user, modelnya juga kita udah update. Nah, tinggal kita pasang kayak gini. Oke, nah ini udah semuanya. Oke, ini udah semua. Berarti ini nggak ada permasalahan lagi. Ya, ini udah fix nih. Udah nggak ada yang harus kita benerin lagi. Oke, aman. Sini aman juga. Oke, siap. Kita save. Mungkin kita coba buka simulatornya. Di sini kita run without debug lagi ya. Oke. Ini kita coba skip. Kita login menggunakan Sandikanya. Nanti kita akan ngechat semuanya ya. Masuk nggak? Oke, masuk. Kita nge-search. Misalnya kita mau chattingan dengan Kuli Project. Ini kita klik. Oke, masuk. Kita cek datanya. Kita refresh. Oke, si Sandika ini punya chats. Dan chats ini RC5A. Kalau kita cek di sini, di collection chats, RC5A. Nih, udah bener ya? Udah sama dia. User Sandika, dia chatnya itu ada ini dengan si Kuli Project. Nah, ini udah sama banget. Nah, bedanya adalah kita udah menggunakan ini. Ya. Nah, mungkin kita cek lagi di sini. Kita back. Kita mau chattingan dengan Bullet Echo. Kita klik lagi di sini. Kita masuk. Dan di sini udah ada nih. Ini dengan Bullet Echo 6U3. Kalau kita cek lagi di chatnya 6U3 dengan Bullet Echo. Nah, ini ya. Udah bisa nih berarti. Nah, nanti idenya adalah gimana caranya kita nge-sorting ini berdasarkan last time. Mungkin di pembahasan selanjutnya aja. Oke?